wabarakatuh. Selamat malam, Selamat malam Bapak Denny Hadi Suparta. Perkenalkan kami dari Panitia Pemilihan RT dan RW 11. Kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Bapak yang sudah bersedia memenuhi undangan kami. Sebagai informasi awal saja Pak, bahwa proses dan urutan pemilihan yang kami lakukan ini sudah didasarkan pada Peraturan Wali Kota nomor 2015 tahun 2018 yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Sehingga lakukan proses pemilihan ini secara jujur, adil, transparan, aman, dan juga santun. Sehingga melalui proses pemilihan ini, harapan kami adalah mampu merekatkan semua elemen warga yang mungkin renggang karena kondisi social distance, berbeda mungkin, betul ya, interaksi yang berkurang, dan sebagainya. Bukan malah sebaliknya. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, kami sepakat untuk mengganti proses kampanye mandiri dengan sosialisasi bersama untuk lebih saling mengenal dan memahami, bukan malah saling berkompetisi dan bersaing yang malah memang nanti saling melemahkan. Karena kalau kami lihat begitu, ide-ide dan profil bapak-bapak dua calon ini memiliki banyak kesamaan, Pak. Perbedaannya hanya satu, yaitu alamat rumah. Beda alamat rumahnya ya. Jadi demikian proses sosialisasi ini kita mulai saja biar efektif begitu ya. Silakan nanti Bapak untuk bisa menyampaikan ide ya, gagasan, visi begitu ya, atau apapun begitu ya untuk warga RW 11 yang kita sayangi ini gitu ya. Mungkin sekitar 7 sampai 10 menit dan nanti setelah itu disusul dengan dialog satu arah begitu ya dari panitia untuk lebih memperdalam tentang ide-ide Bapak yang baik itu. Baik, mungkin dimulai saja Pak Denny, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh jajarannya. Izinkan saya menyampaikan misi dan visi. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu ide kreatif yang kemarin mungkin sudah di-share oleh Bapak-Bapak sekalian. Pertama, peningkatan rasa aman di rumah. Ini belum ke misi ya Pak ya. Saya masih tapi nggak usah dibahas lagi barangkali yang saya sampaikan kemarin di di pendaftaran calon kemarin. Jadi biar ini aja, biar ini bisa berlangsung cepat. Saya lari ke masalah misi kami di calon atas nama saya. Misi kami adalah mewujudkan RW 11 yang berseri. Berseri di sini adalah beriman, menjadikan warga RW 11 yang taat beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Yang kedua adalah selamat, menjadikan RW 11 menjadi tempat yang tinggal yang aman, yang menghasilkan ketenangan, tenang saat di rumah, di luar rumah, atau saat bekerja, dan di lingkungan sekitar. Ketiga adalah sehat. Sehat adalah menjadikan lingkungan RW yang sehat, jasmani, dan rohani. Ramah, menjadikan RW 11 menjadi tempat yang ramah buat semua anggota keluarga, semua komponen masyarakat, semua lembaga dan atau komunitas, dan komponen pemerintahan. Yang terakhir adalah indah, menjadikan RW 11 menjadi tempat indah dan nyaman untuk ditempati. Misi yang kita emban adalah, saya ringkaskan saja aja, karena ini panjang misinya, biar nanti kita berdialog lebih ini. Misi kita, setelah kita ringkas saja. Satu adalah reformasi tata kelola lingkungan dan keamanan Grand Sharon. Kedua, menciptakan tata kelola keuangan lingkungan Grand Sharon yang transparan dan akuntabel bagi seluruh warga Grand Sharon. Ketiga, menciptakan keharmonisan untuk seluruh stakeholder Grand Sharon, pengembang, RW, RT, DKM, dan seluruh warga agar tercipta lingkungan yang harmonis dan berkesinambungan. Barangkali itu visi dan misi. Saya rasa tidak panjang lebar, karena yang penting nanti di pelaksanaannya. Saya tidak akan janji macam-macam, karena nanti kita akan akan langsung bekerja. Kami bukan orang-orang yang
pandai untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat teoritis, tapi kami akan membuktikan dengan kerja, dan kerja. Barangkali itu saja misi dan visi. Silahkan Pak, kalau memang ada pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denny. Berikutnya seperti halnya tadi dengan Pak Asep Mulyana, ya kita lanjutkan dengan dialog satu arah. Silakan Pak Satria, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Denny. Malam lagi Pak Satria, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, saya akan memaparkan pertanyaan kita, hasil dari diskusi kita dari tim KPU di sini. Oke, pertanyaan pertama kami adalah, jadi mempelajari visi dan misi dari Bapak dan juga kandidat yang lain, kami lihat itu sangat baik, dan kita lihat program-programnya kan itu kita lihat sih banyak membutuhkan dana atau biaya yang cukup besar, seperti misalkan pemasangan CCTV, penambahan personil security, kemudian ada yang juga pembuatan fasilitas umum, penanggulangan banjir dan lain-lain. Dan jika melihat situasi sekarang Pak, sampai saat ini kondisinya warga Grand Sharon masih banyak yang belum sadar untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar IPL Pak. Bagaimana strategi Bapak untuk mensiasati masalah ini sehingga program-program yang Bapak rencanakan itu dapat terlaksana? Dan kemudian, jika misalkan pilihan Bapak adalah memilih untuk menaikkan IPL, mekanismenya seperti apa Pak? Itu aja Pak? Ya. Itu aja Pak? Ya. Baik. Meskipun saya kurang begitu bisa nangkap, tapi ya insya Allah lah saya bisa ambil itunya. Permasalahan pertama barangkali kita petakan saja dulu Pak. Dipetakan saja dulu bahwa satu, pembiayaan penambahan prasarana. Kedua, peningkatan kesadaran untuk membayar IPL. Dan ketiga, mekanisme pelaksanaannya. Barangkali gitu ya? Iya, jika mekanisme... Bisa saya ringkas ya? Iya, jika misalkan... bisa saya ringkas artinya? Betul seperti betul itu. Ya? Ya. Betul ya? Intinya seperti itu pertanyaan Bapak ya Pak ya? Yang saya tangkap karena saya nggak catat tadi, cuma sekilas mungkin. Oke, jadi gini. Jadi intinya saya rangkum bahwa rencana yang Bapak rencanakan, program yang Bapak rencanakan itu membutuhkan biaya yang lumayan cukup besar. Nah, kemudian kesadaran warga sendiri untuk membayar IPL itu masih kurang. Nah, jadi yang pertanyaan pertama adalah bagaimana strategi Bapak untuk dapat mewujudkan rencana-rencana Bapak, rencana atau program-program Bapak. Terus yang kedua, jika misalkan jawaban Bapak adalah untuk akan menaikkan IPL, nah itu mekanismenya apa Pak? Baik Bapak, terima kasih Pak Satria. Hal yang pertama yang dilakukan apabila saya terpilih menjadi ketua RW yang akan datang adalah audit keuangan RW GSR untuk meningkatkan rasa kepercayaan dari warga. Bila trust sudah ada, kepercayaan sudah tumbuh, maka kesadaran akan tumbuh, Pak. Sampai saat ini, mohon maaf, saya tidak dapat data mana yang data yang sudah sadar bayar atau yang belum, gitu ya Pak. Karena saya sampai saat ini belum tahu mana warga yang belum sadar, karena kita kan tidak pernah dapat data itu Pak. Berapa persen sih warga Grand Sharon yang sudah bayar dan yang berapa persen yang belum bayar? Jadi saya nggak paham. Tapi namun demikian, yang pertama kita akan lakukan apabila kami, karena saya bukan saya pribadi ya, kami akan mengaudit keuangan RW Pak. Keuangan RW GSR, akhirnya kalau memang itu sudah kita dapatkan, tidak mudah, tidak susah barangkali mengangkat kesadaran warga untuk membayar IPL ini Pak. Ya, ada beberapa yang menjadi catatan saya barangkali bukan tidak sadar, bukan kesadaran membayar, sebetulnya tidak mau Pak. Ada beberapa orang yang tidak mau bayar itu. Saya
tidak tahu penyebabnya. Namun demikian barangkali seandainya saya jadi terpilih, itu nanti kita akan tampung, Pak. Seperti apa mereka keengganan untuk bayar repair. Karena dari segi kemampuan, saya pikir masyarakat Grand Sharon tidak ada kendala dengan kemampuan untuk membayar repair. Tapi kok sampai hari ini ada, meskipun datanya belum saya terima, saya nggak dapat berapa yang bayar, berapa yang tidak. Tapi kesimpulan saya bahwa bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Bukan tidak sadar, tapi tidak mau untuk membayar repair. Ini perlu menjadi perhatian dan perbaikan kita di masa yang akan datang. Yang kedua bahwa pembayaran akan ditingkatkan. Saya pikir kalau masyarakat sudah merasa nyaman, aman, ya, dan tentunya transparan, saya pikir manfaatnya bisa dirasakan oleh pihak masyarakat. Saya pikir nggak ada masalah tuh untuk kenaikan IPL dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau kita lihat, ya Pak ya, mohon maaf, karena kita lihat keengganan ini karena manfaatnya mungkin belum dirasakan oleh semua masyarakat, semua warga di sini, gitu Pak. Ya Pak ya, itu mungkin. Dan perlu saya catat, kita catat bahwa IPL adalah dana sosial masyarakat. Yang mau tidak mau, sadar tidak sadar, itu harus dipertanggungjawabkan Pak. Dan transparan akuntabel. Ya Pak ya? Itu harus dipertanggungjawabkan Pak. Uang sepeser pun kalau itu dikutip dari warga, itu memang harus dipertanggungjawabkan. Barangkali itu pertanyaan yang pertama Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, kita masuk ke nomor 2. Seperti yang ada pada visi misi Bapak itu untuk merekatkan warga, yaitu diantaranya mungkin ada dibuatnya sebuah forum. Nah, untuk menjaga silaturahmi warga dan memiliki kebersamaan dan keamanan dan kenyamanan di tengah-tengah warga yang sekarang yang notabene relatif individual Pak di Grand Sharon ini. Jadi forum apa yang akan Bapak buat? Baik Pak, terima kasih Pak. Saya mungkin dapat saya sampaikan bahwa RW tidak mungkin bisa bekerja sendirian Pak. Jadi peningkatan sinergi semua masyarakat di lingkungan GSR mesti kita tumbuhkan. Gitu Pak ya. Artinya begini, saya sudah pengalaman Pak. Sudah pengalaman dengan rekan-rekan GOES Pak ya. Itu kita terdiri dari berbagai macam latar belakang agama, suku, gitu Pak ya. Dan usia. Tapi kita mencoba bisa menyatukan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kita bisa harmonis, bisa aman, bisa tentram, semacam kita bisa bakti sosial gitu Pak ya. Dan itu memang itu menjadi menjadi fokus kita supaya kehidupan yang individualis yang Bapak sampaikan ini bisa kita kurangi Pak. Nanti kita coba dengan berbagai macam forum kegiatan lah ya Pak ya. Buat semacam ada kegiatan bersama, olahraga bersama, goes bersama gitu kan. Supaya rasa memiliki rasa kebersamaan itu bisa terjalin dengan indah Pak, dengan bagus. Ya Pak ya? Barangkali itu saja yang jawaban yang kedua. Mangga Pak. Oke, terima kasih Pak Denny. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 3, itu bagaimana atau program apa yang akan dilakukan jika Bapak atau kandidat yang lain terpilih menjadi ketua RW dalam upaya mempersatukan elemen-elemen masyarakat seperti RW, RT, DKM, Yayasan Al-Mujahadah agar bisa bersinergi demi kenyamanan lingkungan GSR. Iya Pak. Mungkin tadi itu sebetulnya jawabannya di yang kedua hampir sama Pak. Hampir sama, menyambung. Itu sesuai dengan misi kita ya Pak ya. Misi kita. Namun demikian perlu saya jelaskan bahwa dengan semua sinergi yang kita akan upayakan, ya Pak ya, semua merasa diperlukan, dihargai, dibutuhkan, gitu ya Pak ya, dan semua akan bergerak bersama, ya seperti tadi saya contohkan di GSRCC, hal-hal detail barangkali, hal-hal detail mungkin saya tidak akan terjebak ke detail proses seperti apa, karena data program dihasilkan dari kerja seluruh apartemen, seluruh elemen bukan dari pribadi saya. Namun demikian Pak, peranan RT barangkali peranan RT mesti dioptimalkan karena kita menyadari lah sama-sama bahwa saat ini
terputus komunikasi antara RW dengan RT, Pak. Ya, Pak ya? Itu RT itu sebenarnya kita ini kerja tim, Pak. RW itu hanya sebagai koordinator, Pak. Jadi yang bisa menyentuh langsung masyarakat adalah para ketua RW, Pak. Nah ini ketua RT maksud. Ketua RT. Jadi harus kita manfaatkan betul bahwa RT menjadi ujung tombak keharmonisan yang kita akan jalankan ini. Kalau RT-nya merasa dihargai, RT-nya merasa dilibatkan dalam segala keputusan gitu Pak ya. Dan insya Allah kita bisa bersinergi dengan baik. Kalau memang mau ada kegiatan-kegiatan, program-program dari RW bisa melibatkan DKM dan elemen masyarakat yang lain. Jadi saya pikir kita akan coba usahakan dengan tim barangkali, karena kan saya tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita sama-sama nanti bangun Grand Sarum ini dengan sebaik-baiknya, Pak. Sebaik-baiknya dengan rasa kekeluargaan yang dalam. Saya memang agak sangat respon dengan kekeluargaan ini, karena memang saya sih inginnya biarpun kita dalam suasana atau dalam keadaan lingkungan yang menurut orang lain adalah elit, namun nuansa pedesaan mesti kita bangun, Pak. Kebersamaan itu artinya desa itu artinya gotong royongnya ada, gitu ya Pak ya, sama rata, gitu loh Pak. Nah itu mungkin program-program saya mungkin kalau apabila saya terpilih. Tapi ini tentunya tidak saya sendirian Pak. Saya akan bentuk tim yang memang betul-betul mau mengabdi, ya Pak ya, untuk kemaslahatan warga sini, ya Pak ya. Terima kasih. Baik Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Ini mengenai, kalau nggak salah poin nomor 4 Bapak itu mengenai pemekaran. Nah, mengenai pemekaran RT, ada isu yang berkembang di area blok OPQ atau Zigonium yang sekarang masuk dalam wilayah RT 03, masuk ke Kelurahan Mekarjaya Pak. Sehingga keperluan warga dalam pembuatan surat-surat seperti membuat KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, dan lain-lain terkendala karena masih belum ada kejelasan masuk ke wilayah mana mereka sebetulnya. Apa langkah konkret dan cepat yang bisa dilakukan oleh Bapak atau kandidat yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya keperluan warga dapat terselesaikan dengan segera? Enggak Pak, dijawab. Baik, terima kasih. Jadi begini Pak, kita melihat pertimbangannya bahwa RT 3 khususnya dan mungkin RT 5 barangkali ya Pak ya. RT 3 itu memang luasnya warganya sudah hampir 300 kepala keluarga. Jadi ini mungkin agak kesulitan untuk ketua RT untuk mengkoordinir semua ini. Makanya kita munculkan isu ini. Namun demikian barangkali Pak, isu pemekaran ini kan merupakan ranah yang melibatkan banyak pihak, ya Pak ya, pihak yang berada di tingkat yang lebih atas. Itu misalkan kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Sehingga perlu kajian yang lebih luas bagi kita nantinya, menyeluruh yang membutuhkan koordinasi dengan lembaga yang di atasnya kelurahan. Karena ini sudah terkait dengan batas wilayah yang tidak mungkin diselesaikan oleh RW. Namun demikian proses kami akan dilakukan dan diperjuangkan. Artinya nanti kita akan konsultasi terlebih dahulu dan kita akan bentuk tim kajian. Kira-kira memungkinkan enggak, gitu Pak? Memungkinkan enggak kita kita tingkatkan atau kita mekarkan RT 3 itu menjadi 2 RT. Kalau RT 5 barangkali tidak ada masalah karena RT 5 itu wilayahnya hampir masih Kecamatan Antasari. Nah ini perlu kita kaji mendalam, tapi insya Allah mungkin nanti tim, kalau memang kita dipercaya masyarakat atau warga sini, nanti kita akan coba buat kaji. Ya, kira-kira seperti apa. Dan tentu saja tidak terlepas dari konsultasi dengan pihak kelurahan atau kecamatan. Jangan sampai tentu saja tidak melanggar aturan yang sedang yang berlaku saat ini. Demikian. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita masuk pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 5 adalah dalam organisasi tingkat RW ada komponen-komponen lain yang harus ada seperti PKK, Posyandu, juga Karang Taruna atau Tarka. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk bisa
memberdayakan warga untuk bisa mengaktifkan ketiga organisasi ke-RW-an tersebut? Silakan, Pak. Baik, Pak Satria, terima kasih. Jadi mungkin karena yang tadi disebut PKK, ya Pak ya, terus apalagi itu Posyandu dan Langkah Karya memang yang menurut pantauan saya memang mungkin Posyandu yang sudah berjalan. PKK dan sebagainya, Karang Taruna mungkin tidak begitu aktif atau tidak aktif. Ini perlu memang memberikan pemahaman. Kita ingin pemuda ini kita coba rangkul, Pak. Rangkul pendekatan yang memang benar-benar harus kita lakukan. Karena memang kita nanti kita akan bikin suatu seksi tersendiri untuk menangani ini pemuda ini, dan bagaimana caranya untuk memberikan bagaimana caranya untuk memotivasi mereka anak-anak Tarka ini untuk mau berperan aktif sumbangsih kepada warga RW 11 ini. Nanti akan kita coba dengan pendekatan-pendekatan, Pak, pendekatan kepada Taruna Karya. Kalau ibu-ibu saya pikir saya lihat di grup-grup itu sudah mulai bisa ini Pak, tinggal kita diarahkan nanti di program-program KRW-an. Nah, Taruna Karya ini yang menjadi fokus kita. Karena saya lihat ada beberapa periode ini tidak begitu jalan dengan bagus, dan insya Allah barangkali ke depan kita coba, Pak. Kita coba untuk melakukan hal-hal yang diperlukan, sehingga pemuda ini mau aktif, mau peduli, mau bergaul dengan lingkungannya. Jadi gitu Pak ya, karena kita tahu sekarang zamannya sudah berbeda, mereka lebih cenderung main HP, bersosialisasi dengan teman-temannya juga hanya di sekolah saja, di lingkungan nanti kita sama-sama pikirkan, dan nanti kita coba raih mereka untuk kira-kira apa yang paling mereka sukai di dalam kegiatan mereka. Nah, itu baru kita fasilitasi. Barangkali itu Pak jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin sekarang kita ke Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Denny dan juga Pak Satria. Nah, ini memang bagus sekali program-programnya begitu ya, karena waktu begitu ya. Mohon maaf juga tadi agak telat begitu ya. Mungkin kita cukupkan saja. Jadi Pak Denny barangkali ada yang akan disampaikan kata-kata penutup baik buat kami begitu ya, ataupun untuk warga Green Seron semuanya. Silakan. Bapak Ibu suara anggota KPU yang saya hormati, mungkin nanti siapapun yang terpilih, ya Pak ya, jangan menjadi perpecahan di antara kita. Ini demokrasi, wajar saja kalau memang terjadi sedikit ya gesekan-gesekan. Namun niatnya baik semua. Insya Allah niatnya baik semua, dan kita hanya seru-seruan saja Pak. Ini kita ingin nuansa yang berbeda barangkali dengan tahun-tahun yang lalu. Ini kita ciptakan nuansa-nuansa yang agak rame gitu ya. Ini kan kita sudah dewasa semua ya Pak ya, dan sebagainya. Jadi nanti siapapun yang terpilih, baik saya maupun Pak Asmul, kita sama-sama mendukungnya. Mari kita bersatu untuk sama-sama membangun Grand Seron ini ke arah yang lebih baik, lebih nyaman, lebih aman, lebih harmonis, lebih transparan, ya Pak ya. Semoga ini bisa kita capai bersama-sama. Namun demikian, saya sampaikan, kalau mau berubah, pilih yang mau berubah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Silakan untuk bisa meneruskan aktivitasnya di malam ini. Kita nanti akan ada informasi selanjutnya untuk tahapan-tahapan selanjutnya Pak. Mohon baik, terima kasih. Ya. Mungkin Pak Denny bisa off ada logout tidak? Ada logout di situ ya? Ada atau leave meeting ya? Atau apa ya?